Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat dilimpah kepada kita, termasuk Allah mudahkan kita untuk bisa mengerjakan ibadah umrah dan juga mengerjakan solat wajib, solat jenazah, solat sunnah di Masjid Haram yang sudah kita tahu pahalanya sampai 100.000. Begitu juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah yang telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat itu, dan juga sebagai balas jasa terhadap kebaikan manusia terbaik ini yang telah menghabiskan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun di kota yang kita sedang berada ini di Mekah, dan 10 tahun di fase Madinah, sampai akhirnya agama ini sempurna dan juga sampai kepada kita. Tentu Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu program travel, kita isi taklim. Ada peraturan pemerintah Saudi, tidak bisa sembarangan buat pengajian di hotel, sehingga ada inisiatif kami untuk sewa tempat di luar, yang kira-kira bisa menampung semua jemaah. Apalagi kita lagi umroh akbar, Masya Allah 450 orang. Dan ini adalah tempat yang terdekat dengan masjid. Mudah-mudahan Bapak Ibu merasa cocok. Dan kita insya Allah di sini juga dihidangkan makanan-makanan khas ini. Dan hari ini saya kasih bonus makan unta. Insya Allah sebentar setelah taklim, bagi yang tidak tidur saya kasih unta. Jadi harus panitia perhatikan mukanya semua. Kalau yang tidur, tidak boleh dikasih. Insya Allah kita coba taklim sekitar 2 jam, dari jam 9 ini sampai jam 11. Setelah itu akan dihidangkan makan siangnya. Tapi habis makan unta, wudunya batal ya. Hukum syar'inya, kalau habis makan unta, wudunya batal. Jadi nanti kalau kita pulang ke hotel sebentar mau sholat zuhur di Masjid Haram, harus uduk lagi. Atau kalau mau uduk di sini, kamar mandinya Masya Allah bagus, bersih juga. Sudah lihat tadi? Baik, insya Allah cukup ya untuk itu. Kita akan masuk ke taklim kita insya Allah, dan hari ini kita akan bahas tafsir surah Az-Zariyat. Tafsir surah Az-Zariyat. Bapak Ibu silakan buka di HP-nya masing-masing surah Az-Zariyat. Sudah lihat ya? Surah nomor 51 ya. Surah ini namanya Az-Zariyat atau angin yang menerbangkan terjemahannya. Kurang lebih ada 60 ayat. Saya akan bacakan ayatnya, berikut terjemahan, dan kalau ada tambahan informasi tentu kita akan bahas insya-Allah. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadz-dzariyati dzarwa. Demi angin yang menerbangkan debu dengan kuat. Dan ini yang Allah jadikan sebagai judul surah ini. Artinya apa? Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada kita semua sebagai makhluk. Kalau ada pencintamu Allah, tentu banyak sekali cara Allah SWT ya. Hampir seluruh ayat Al-Quran berbicara tentang bagaimana Allah memperkenalkan dirinya. Kalau yang sudah biasa ikut Uhud tahu, saya biasanya bahas tafsir seperti ini tapi berbeda-beda surahnya. Kita pernah bahas surah Fatir, penciptaan. Kita pernah bahas surah Ar-Rum tentang masalah Romawi. Kita pernah bahas banyak sekali ya surah-surah Al-Quran, surah Al-Insan tentang manusia. Umumnya semua surah-surah ini berbicara tentang Allah memperkenalkan dirinya. Ada yang membahas tentang penciptaan langit dan bumi, ada yang membahas tentang hujan yang turun, ada yang membahas tentang pergantian siang malam. Ya memang manusia tidak akan mungkin bisa melakukan semua itu. Di antara yang Allah tegur atau singgung di sini ya, di dalam ayat ini adalah tentang masalah angin yang menerbangkan debu dengan kuat. Artinya kita minta supaya ya, atau Allah SWT meminta kita agar merenungi tentang angin yang biasa kita lihat berhembus. Dari mana angin itu? Kita tahu di rumah kita nggak mungkin kita rasakan sejuknya AC kecuali kita pakai remote ya.
sehingga keluarlah angin dinginnya. Atau kipas angin kita colokin dulu di listrik baru kemudian kita nyalakan, barulah kita rasakan anginnya. Itu pun memang harus ada angin di sekitar situ yang masuk ke atau dipompa oleh alat tersebut untuk keluar kembali kepada kita atau sampai kepada kita. Nah, angin itu sendiri adalah sebuah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang mungkin karena sangat dekatnya dengan kita bisa rasakan. Di sini pun kita rasakan sejuknya udara dan kita bisa menarik, menghirup oksigen. Ini semua yang dilalaikan oleh banyak manusia. Allah menjelaskan wadzariyati dzarwa, dan demi angin yang menebarkan debu dengan kuat. Lihat baik-baik angin itu. Dari mana asalnya? Begitu saja kah? Tanpa ada yang menciptakan? Ini semua tentu bantahan terhadap orang-orang ateis ya, yang mengatakan tidak ada Tuhan. Ya, mereka ribut dengan masalah itu. Kalau kita jalan dengan akal fikirannya orang-orang ateis, Bapak Ibu sekalian, yang mengatakan tidak ada Tuhan, maka kita akan mengerucutkan sebuah pertanyaan sederhana. Dia sendiri dari mana asalnya? Ya. Maka dia akan bingung menjawabnya, karena dia begitu lahir, dia udah tak lihat semua ini ada. Ini ayahnya, ini ibunya, bukan pilihan dia, tiba-tiba sudah ada status orang tuanya. Dia pun langsung dapat status anak. Sistem ini masa tidak ada yang buat? Kemudian ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk menghirup, bibir untuk mengecap, bibir untuk mengucap, dan terusnya tangan menjama, kaki melangkah. Ini semua anggota tubuh luar biasa. Begitu sempurnanya, lalu masih ada orang yang mengatakan tidak ada pencipta. Lalu dari mana asalnya? Enaknya kita sebagai seorang muslim, kita tahu bahwasanya Tuhan kita namanya Allah. Lalu Allah perkenalkanlah dirinya, Allah jelaskan syariatnya, Allah utus utusannya para nabi supaya sampai kepada kita semua. Dan tugas kita tinggal meyakini dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Tapi orang-orang ateis tidak seperti itu, terus membantah dengan banyak bantahan-bantahan mereka. Dan uniknya mereka sendiri juga mencari Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, pada saat mereka dalam kondisi genting misalnya, dalam keadaan darurat sekali, seperti lagi di tengah lautan dihantam oleh ombak yang besar, atau lagi badai datang, maka mereka tanpa sadari pun mengucapkan Tuhan tolong kami. Itu terjadi pada Ikrimah, salah satu tokoh Mekah. Dia pernah atau dia sangat menolak dakwah Nabi SAW di Mekah ini. Tidak mau beriman. Ikrimah ini anaknya Abu Jahal. Ayahnya memang kafir, tapi Ikrimah seorang sahabat yang mulia. Pada saat Nabi SAW membebaskan kota Mekah ini dari kekufuran dengan 10.000 pasukan datang dari Madinah, dan mereka tanpa perlawanan direbutlah kota ini, maka Ikrimah melarikan diri ke Jeddah. Kemudian dia mau naik kapal laut ke Afrika. Tujuannya supaya dia selamat. Di atas kapal dengan hikmah Allah dihantamlah kapal itu dengan ombak yang besar, sehingga di kapal itu, dan dia lihat di kapal itu ada banyak teman-teman dia yang memang juga melarikan diri. Semua bawa patung-patung yang mereka anggap Tuhan masing-masing. Begitu dihantam oleh ombak, mereka panggil patung-patung itu. Nama-namanya masing-masing lah. Disebutkan nama-nama mereka, yang mereka karang-karang semuanya. Kemudian setelah itu, ombak makin keras, akhirnya patung-patung mereka lempar. Lalu mereka mengatakan, ya Tuhan selamatkan kami, sambil mengangkat tangan ke langit. Kata Ikrimah, inilah yang didakwakan oleh Muhammad. Kami dilarang untuk menyembah berhala dan kami disuruh minta kepada Allah secara langsung. Dia kembali ke Mekah lalu dia masuk Islam radhiyallahu anhu. Jadi orang-orang ini sebenarnya terbantahkan dengan sendirinya gitu ya. Orang yang coba menolak tentang keberadaan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini, untuk surah ini banyak sekali kita akan temukan ke depannya ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia yang menjelaskan tentang keberadaan dan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang kedua, falhamilati wiqra, dan awan yang mengandung hujan. Kayak tadi sekarang ini mendung. Apakah begitu saja tiba-tiba mendung, turun air hujan? Sekarang Bapak Ibu pakai akal sehatnya saja. Apakah air di kamar mandi akan jalan tanpa kita nyalakan? Nggak mungkin, kecuali ada bocor segala macam. Tapi pasti ada penyebabnya. Lampu ini akan nyala tanpa ada yang nyalakan? Nggak mungkin kan? Atau building ini tiba-tiba ada tanpa ada yang membangunnya? Kan nggak mungkin. Atau makanan, minuman ini tiba-tiba terhidangkan tanpa ada yang memasaknya, mengaturnya dan seterusnya? Kan tidak mungkin. Maka jangan bertolak belakang dengan akal sehat kita. Karena banyak orang
belum khusyuk dalam sholat kalaupun dia sudah beriman kepada Allah, masih ragu bersedekah di jalan Allah, masih gak mau baca Quran, masih malas berpuasa, masih nunda-nunda haji dan umrohnya, karena ini dia belum yakin Tuhannya ada. Allah subhanahu wa ta'ala ada dan memang mengawasi kita. Buktinya terlalu banyak, diantara tanda-tandanya adalah contoh ini. Lihat angin yang kencang yang menebarkan debu itu. Lihatlah ke awan yang tiba-tiba menggumpal, kemudian jadi hitam, turun hujan dari situ. Apakah begitu saja tidak ada yang mengaturnya? Di ayat 3-nya Allah bilang, fal jariyati yusra, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Siapa yang menaruh kadar air sungai, kadar air laut, ya, hingga kapal-kapal bisa jalan di atas air itu? Tidak mungkin gak ada penciptanya. Siapa yang merawat lautan itu, teman-teman sekalian? Begitu luasnya, populasi hewannya begitu banyak dan tidak pernah habis. Itu luar biasa itu. Di depan mata dan kita bisa lihat. Lalu Allah bilang di ayat 4-nya memperkenalkan bahwasanya ada makhluk Allah yang Allah tugaskan mengatur semua itu. Yang membuat angin itu bisa tertiup, ya. Yang angin yang sepoi-sepoi, ada angin yang keras, ada badai. Kemudian yang membuat juga awan ini putih tidak ada airnya, nanti awan ini gelap mendung ada airnya. Ada juga langit tidak ada awan sama sekali. Kemudian juga kapal-kapal bisa berlayar di atas air tersebut. Yang merawat sungai itu, yang merawat lautan itu, ada makhluk Allah namanya malaikat. Allah ciptakan mereka. Dan ini rukun iman kita yang kedua. Rukun iman kita ada 6, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada hari kiamat, dan juga takdir baik dan takdir buruk. Allah menyebutkan tentang salah satu ciri malaikat adalah fal muqassimati amra. Dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan itu. Ada yang mengatur, khusus Allah tugaskan mengatur angin, ada yang mengatur hujan, ada yang mengatur populasi manusia, ada yang mencabut ruh, ada segala macam. Di sekitar kita ini penuh dengan malaikat-malaikat. Dan malaikat ini makhluk Allah SWT yang mulia. Karena Allah sebutkan di ayat yang lain dalam surat Tahrim, surah nomor 66 ayat 6, tentang penjaga-penjaga neraka. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas, yang bahan bakarnya adalah manusia. Wal hijarah, dan batu-batu. Alaiha malaikatun giladun syidad, dan dijaga neraka itu dengan ketat oleh para malaikat-malaikat yang keras, yang kasar. Sifatnya mereka secara umum malaikat semuanya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu patuh terhadap apa yang Allah perintahkan dan mereka menjalankan apa yang Allah titahkan. Jadi Allah suruh hukum, Allah suruh jalankan. Mereka tidak kayak kita manusia. Ada yang patuh, ada yang enggak. Kalau malaikat semuanya patuh. Mereka Allah ciptakan untuk itu. Allah menciptakan malaikat, teman-teman, dari cahaya. Sebenarnya dalam hadis sahih dikatakan Allah ciptakan malaikat dari cahaya, manusia dari tanah tembikar, tanah liat yang berwarna hitam, dan jin dari api. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat ini dengan jumlah yang sangat banyak. Berlipat-lipat ganda dibandingkan jumlah kita. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, sungguh langit telah mengeluarkan suara mirip seperti suara unta yang dibebankan dengan beban yang berat di punggungnya. Karena tidak ada tempat satu jengkal di langit kecuali ada malaikat yang sedang sujud ataupun ruku. Kita kalau pernah belajar ilmu pengetahuan alam tentunya, bumi kita dibandingkan dengan matahari saja, itu sudah jutaan kali mungkin matahari lebih besar. Belum planet-planet lain, ada Jupiter, ada segala macam yang lainnya. Belum ada planet-planet yang memang baru ditemukan oleh para ilmuwan, jaraknya sekian juta tahun lah dan segala macam dari bumi ini. Dan semua itu bintang-bintang yang jumlahnya miliaran, ya, cuma makanya kita bisa lihat cuma gemerlapan lampu seperti cahaya saja di bawah langit pertama. Semua itu ada di bawah langit. Gak ada yang menyentuh langit.
Sementara Allah mengatakan dalam surah Al-Mulk ayat 3, Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah menciptakan 7 lapis langit bersusun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bumi di bawahnya. Jadi semua bintang-bintang ini di bawah langit pertama. Tidak akan pernah ada terjadi manusia bisa menjangkau langit dengan tangannya. Mustahil. Ibaratnya kita seperti semut kecil di karpet ini yang tidak akan mungkin bisa menjangkau tingkat tertinggi dari building ini misalnya. Jadi sangat jauh. Dalam surah An-Naba Allah mengatakan sab'an shidada. 7 lapis langit yang sangat kokoh gitu. Maka kita harus merenung teman-teman sekalian. Di atas kepala kita ini ada ciptaan-ciptaan Allah yang luar biasa. Dan langit-langit itu dipenuhi oleh para malaikat. Allah memberitakan kepada kita masalah itu. Dan Nabi SAW mengatakan tentang Isra Mi'raj. Waktu saya sedang dimi'rajkan ke langit, tidak ada tempat di langit itu satu jengkal tangan manusia, kecuali ada malaikat yang sedang sujud atau ruku. Kita ini manusia, sebagai seorang muslim, kita bicara tentang iman kita sebagai seorang muslim, kita yakin kita didampingi oleh 3 malaikat. Ada mencatat amal baik di kanan, pencatat amal buruk di kiri, dan ada malaikat namanya hafadhah, istilahnya hafadhah. Khusus menjaga manusia, ya. Dalam satu riwayat kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali punya pendamping dari malaikat dan pendamping dari syaitan. Nah ini yang paling mudah untuk membuktikan kalau malaikat ada walaupun tidak terjangkau oleh mata kita Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak semua yang tidak kelihatan oleh mata itu enggak ada. Bahkan terlalu banyak yang mata kita tidak bisa lihat tapi ada. Contoh misalnya, Bapak Ibu rasa lapar enggak tiap hari? Hah? Masih hidup enggak ini? Masih ya? Lapar enggak? Baik. Bapak Ibu bisa lihat lapar itu? Haus, rasa ya? Bisa lihat haus itu? Baik, rindu, benci, marah, kan banyak ya? Itu nggak nampak tapi bisa dirasakan. Berarti tidak semua yang ada itu harus nampak dengan mata. Karena memang terlalu banyak kita tidak bisa lihat gitu. Tapi kita bisa rasakan itu. Kita bisa rasakan itu. Maka ini bantahan telak juga terhadap orang yang mengatakan, oh Tuhan kan tidak ada, buktinya tidak kelihatan. Malaikat nggak ada, buktinya tidak kelihatan loh. Tidak semua loh yang kelihatan itu baru diyakini ada. Karena banyak sekali buktinya yang kita tidak bisa lihat ternyata ada gitu. Ya. Baik, ada bukti-bukti nyata kalau malaikat ada. Di antaranya hadis Nabi SAW yang berbunyi tadi, tidak ada seseorang pun di antara kalian kecuali punya pendamping dari malaikat dan pendamping dari syaitan. Malaikat ini selalu mengingatkan dan membisikkan kebaikan, syaitan membisikkan keburukan. Kita renungi hadis Nabi SAW contoh yang lain untuk menguatkan masalah ini. Beliau mengatakan, kalau seseorang di antara kalian terbangun tengah malam, maka pendampingnya dari malaikat akan berkata kepadanya, bangunlah, sholatlah. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau tiba-tiba terkaget jam 3, pernah nggak ada bisikan dalam hati, sholat tahajud? Pernah nggak? Cuma 3 orang ini. Hah? Yang lain nggak pernah. Kita pindahkan ke planet lain aja. Bisa rasa kan? Contoh yang lain. Kalau Bapak Ibu dengar azan, ada bisikan dalam hati mau sholat, rasa nggak? Ada orang miskin mau bantu, itu bisikan dari malaikat itu. Pendamping kita dari malaikat. Sebagaimana juga kata Nabi, syaitan pendampingnya nanti akan mengatakan, tidurlah, malam masih panjang. Biasa ikut yang mana nih? Hah? Malaikat atau syaitan? Bagus jujur. Ternyata syaitan. Tidurlah masih ngantuk. Syaitan tuh bebani kita macam-macam. Besok kan kamu mau meeting, nanti ngantuk. Besok begini, nanti susah. Padahal gak ada hubungannya. Nanti kita akan jelaskan di surah ini. Salah satu ciri hamba Allah yang dekat sama Allah justru malam mereka sedikit tidur. Mereka sibuk dengan sholat malam. Gitu kan? Itu contoh. Jadi keberadaan malaikat bisa dirasakan dengan bisikan-bisikan positif itu. Sebagaimana juga syaitan yang tidak nampak, yang Allah bilang suruh dia adalah musuh, itu juga tidak nampak. Tapi kita bisa rasakan dengan bisikannya. Semua bisikan yang baik patuh kepada Allah dari malaikat, semua bisikan buruk dari syaitan. Itu intinya. Seperti itulah.
Maka Allah sebutkan tentang ada makhluk Allah malaikat yang telah mengatur populasi manusia. Itulah juga dalam hadis yang Nabi SAW mengatakan kalau manusia sudah berumur 40 hari di rahim ibunya, maka Allah akan utus malaikat yang meniupkan ruh padanya. Sehingga kan kita semua dari sperma, kemudian ketemu sama sel telur, setelah berapa waktu berjalan baru kemudian dia bisa bergerak. Dokter sudah bisa menentukan, oh setelah 4 bulan sudah ada nyawanya nih, sudah bisa gerak, ini detak jantungnya ya, ini hasil USG-nya, kan gitu. Yuk gimana, dari mana itu? Begitu saja jadi? Gak mungkin. Kenapa kok bisa detak jantung sebelumnya tidak ada? Dan seterusnya. Terlalu banyak fakta berhubungan dengan masalah itu. Bapak Ibu bisa kembali lebih dalam membahas tentang masalah malaikat ini di surah 77 dan surah nomor 79. Kita akan buka dulu sejenak ya. Surah ini kita tinggalkan dulu sebentar, Az-Zariyat. Kita akan kembali khusus ayat 4-nya tentang malaikat-malaikat yang membagi urusan. Coba kita hubungkan itu dengan surah nomor 77 sama surah nomor 79 ya. 77 itu judulnya surahnya Al-Mursalat. Bahasa Indonesianya malaikat-malaikat yang diutus. Sudah lihat belum? Baik, saya bacakan ya. Beberapa ayat pertamanya menjelaskan tentang malaikat-malaikat itu. Allah memperkenalkan malaikat-malaikatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mursalati urfa. Dan malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Jadi yang meniupkan angin yang spoi-spoi, yang membuat sehingga kadar matahari itu panasnya terjangkau, tidak sampai membakar. Karena kalau tidak ada pengaturan kadar itu, hangus kita dengan matahari ini. Karena panasnya gitu kan. Kemudian kadar malam, kadar siang, ya, kadar air hujan, kadar air laut, kadar air sungai, semua itu ada kadarnya. Maka itu ada malaikat-malaikat yang membawa berita-berita gembira kebaikan. Fal asifati asfa. Dan ada malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya. Karena mereka memang Allah berikan mereka sayap. Ya. Dalam ayat yang Allah mengatakan, Allah yang telah menciptakan malaikat uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Allah ciptakan malaikat punya 2 sayap kanan, 2 sayap kiri. Ada 3 sayap kanan, 3 sayap kiri, dan 4 sayap kanan dan 4 sayap kiri. Ya. Itu malaikat-malaikat terkecil. Sementara malaikat-malaikat yang lain ada. Di antaranya Jibril alaihissalam pemimpin para malaikat. Itu Nabi Muhammad SAW gambarkan Jibril memiliki 600 ekor sayap. Yang kalau satu sayapnya itu dikebaskan bumi ini maka akan hancur bumi ini. Kemudian Allah katakan lagi di ayat 3-nya wan nasyirati nashra, dan malaikat-malaikat yang menyebar rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya. Orang yang sakit disembuhkan, orang yang lapar dikenyangkan, orang ini dan itu, semua itu adalah rahmat Allah yang luas. Ayat 4-nya fal fariqati farqa, dan malaikat-malaikat yang bisa membedakan antara yang hak dan batil dengan jelas. Jadi walaupun Bapak Ibu bohong, malaikat itu Allah kasih ilmu bisa membedain ini orang bohong atau enggak. Jadi di buku amalnya enggak bakal luput. Enggak ada rekayasa. Kemudian di ayat 5-nya fal mulkiyati dzikra, dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu. Artinya banyak tugas-tugas mereka para malaikat itu. Kita pindah ke surah nomor 79. Judulnya An-Nazi'at. Artinya malaikat-malaikat pencabut ruh. Ya. Ayat pertamanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Ini khusus untuk orang-orang kafir. Nah, dalam sebuah hadis Bukhari dijelaskan masalah itu. Kalau orang-orang kafir Allah datangkan malaikat yang keras pada dia, mencabut ruhnya dengan keras. Kalau nanti ruh itu berantakan di tubuhnya nggak mau keluar, lalu malaikat menarik dengan keras. Ibaratnya kata Nabi SAW seperti bulu domba yang dibasahkan, lalu dililitkan di pohon berduri, lalu kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakan. Khusus orang-orang beriman, dari insya Allah mudah-mudahan kita masuk dalamnya ini. Di ayat 2-nya Allah bilang wan nasyitati nashta, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Kata Nabi SAW,
Kalau orang mukmin meninggal maka akan datang kepada tiga sosok malaikat, kiri kanan malaikat rahmat, satu di atas kepalanya malaikat maut, yang akan mengatakan, hai jiwa yang baik, kembalilah kepada rahmat dan pengampunan Tuhanmu. Maka ruhnya ditarik dengan lembut sehingga keluar seperti air yang keluar dari mulut kendi. Lalu ayat 3-nya Allah bilang wassabihati sabha, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Mereka enggak seperti kita. Mereka diciptakan dari cahaya, kita tahu cahaya sangat cepat. Ya, begitu kita nyalakan lampu atau senter, langsung tuju ke arahnya, sangat cepat. Ayat 4-nya fassabiqati sabqa, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang. Maksudnya mereka tergantung tugas yang sudah Allah berikan. Jadi ini penuh dengan malaikat kemana-mana ini di sekitar kita. Kemudian di ayat 5-nya falmudabbirati amra. Ini tolong digaris bawahi ayat 5-nya, penting sekali. Dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia, yaitu pergantian siang malam, turunnya hujan, pergantian musim, populasi manusia, hewan-hewan, jin, semuanya. Ya, itu semua diatur oleh para malaikat. Jadi syaitan itu, jin, gak punya apa-apa teman-teman sekalian. Jangan selalu membodohi diri, oh ini rumah ada penjaganya, oh ini lembah ada penjaganya, gua ini ada penjaganya. Akhirnya menipu diri seakan-akan ada jin di situ yang bisa menguasai dia atau menakut-nakuti dia. Ingat, sebab turunnya surah jin. Walaupun kalau ada jin di sini pasti marah sama saya, karena saya bongkar kedoknya ini ya. Jadi kalau teman-teman baca sebab turunnya surah jin itu gara-gara orang-orang Arab di sini dulu di Mekah masa jahiliyah, mereka tuh kalau ngadakan perjalanan safar apa saja, kan zaman dulu orang pakai kuda sama unta ya. Mereka kalau turun di sebuah lembah mau istirahat, itu mereka sengaja nih pemimpin kafilahnya, kayak kita ketua rombongannya gitu kan, itu meminta bekal dari kelompoknya itu. Ayo berikan, yang ini kasih roti, yang ini kasih daging, yang ini kasih semuanya. Lalu dia pergi ke tengah-tengah lembah, dengan kebodohan dia mengatakan apa? Wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami, ini setengah bekal kami. Padahal lembah itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa sebenarnya. Dia yang ngarang-ngarang itu. Ya seperti orang suka bilang, oh di sini rumah ada penjaganya nih. Oh nanti ada suara di belakang nih. Nanti ada begini. Dia takut-takutin dirinya. Apa yang terjadi? Allah bongkar kedok mereka. Maka Allah mengatakan dalam surah Jin, fazaduhum rahaqa. Maka syaitan-syaitan yang ada di sekitar lembah itu makin mengerjai mereka. Gitu kan? Jadi kalau Bapak Ibu lewat satu rumah itu pernah ada orang bunuh diri, ya. Misal pagarnya 10 meter, ya. Kita kalau lagi lewat di situ, syaitan-syaitan di sekitar situ semuanya ngurumunin kita itu. Sampai kita kadang-kadang merinding apa gitu kan, ya. Dia bisikin, itu yang bunuh diri perempuan, rambutnya panjang, matanya belalak, keluar dari hidungnya. Ditakut-takuti, hanya lewatin pagar 10 meter itu. Kalau kita takut, kita lihat ke sana kelihatan benar. Karena ditakut-takuti oleh syaitan. Syaitanlah yang menjelma kepada orang-orang yang takut kepadanya saja. Makanya Allah bilang tentang syaitan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan pernah kalian takut sama syaitan itu, tapi takut kepadaku kata Allah kalau kalian betul-betul beriman. Kita kalau berani, makin berani, syaitannya takut. Tapi kalau kita takut, syaitannya akan berani, seperti itulah. Ya. Dan harus dihapus dari benak Bapak Ibu sekalian. Kalau syaitan itu kuat, besar, ganggu apa segala macam. Saya tanya, kira-kira kalau syaitan betul seperti itu, masih bisa umroh sama saya begini? Hah? Masih bisa makan dengar pengajian seperti ini? Masih bisa transaksi, jual beli, jalan-jalan? Gak bakalan, leher kita dibelenggu semua sama mereka. Tapi enggak ada. Makanya Allah bilang inna kaida syaitani kana dhaifa. Syaitan itu lemah kata Allah. Jangan dibesar-besarkan, enggak boleh. Dalam sebuah hadits Bukhari dikatakan, kalau seandainya seseorang di antara kalian mau makan baca bismillah, syaitan di sebelahnya mengecil seperti lalat, bisa disentil itu. Jangan dibesar-besarkan ini. Ya. Karena sering kali kita yang besar-besarkan itu. Bisa ditangkap ya. Kuburan pun biar Bapak Ibu tidur di sekitar situ, yang gigit itu cuma semut. Gak ada kuburan terbuka pocongnya keluar. Gak ada. Bohong, dusta besar itu.
Perusakan akidah di Indonesia ini sering ditontonkan begitu. Pocongnya keluar loncat-loncat minta makan, minta minum. Saya mau tanya di sini yang hadir, siapa yang pernah kedatangan pocong, kakeknya kah, neneknya minta makan? Pernah ada? Itu khurafat. Tapi karena ditontonkan begitu, kita jadi punya keyakinan, oh benar. Gak ada itu semua. Itu bohong. Ya. Di Indonesia itu ada orang yang pernah bunuh orang, dimakan dagingnya jenazah itu. Hidup nggak diganggu sama orang yang dia makan itu. Dari mana ini khurafatnya ini? Gitu kan? Berapa banyak orang yang membunuh orang lain, gitu kan? Orang kalau sudah mati nggak bakal keluar lagi dari kuburan, mustahil. Nggak ada namanya ruh gentayangan, nggak ada. Bohong semua. Nggak benar. Kalau dia orang beriman, kata Nabi SAW, kuburannya menjadi taman dari taman surga. Kalau dia orang kafir atau orang fasik, kuburannya menjadi lubang dari lubang neraka. Nggak ada waktu keluar, gitu kan? Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, kalau orang beriman itu setelah ditanya oleh malaikat siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu, dia jawab, maka dibukakan baginya pintu neraka. Dia ketakutan. Lalu malaikat bilang, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup pintu neraka itu. Lalu kemudian dibukakan pintu surga. Dia lihat dayang-dayangnya, istananya, udaranya yang sejuk segala macam. Buah-buahannya rindang. Lalu malaikat bilang, ini tempat kau sekarang. Kau akan abadi dalamnya. Maka dia pun gembira orang ini. Kata Nabi SAW, tentu riwayatnya panjang, saya ringkaskan. Kata Nabi SAW, lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya, bentangkan permadaninya dari surganya setiap pagi dan petang. Maka sampai kepadanya bau wanginya surga itu. Jadilah kuburannya taman dari taman surga. Jadi kalau ada rumah, orang pernah bunuh diri sekeluarga, beli aja rumahnya. Apalagi kalau jual rumah murah. Ya. Karena mereka itu mati, dibunuh. Nggak ada hubungannya. Kalau mereka muslim mati syahid itu, rumahnya malah berkah kalau dibeli. Ini enggak ada rukun tayangan, nanti datang, mungkin nanti ganggu malam-malam. Makin takut-takutin dirinya sendiri yang tidak perlu ada. Ya. Itu juga orang yang bunuh diri. Ini orang kalau bunuh diri berarti dia dosa. Dia dosa. Orang yang berdosa itu lagi dihukum di dalam kuburannya. Kata Nabi SAW, kalau orang-orang kafir atau orang fasik. Fasik ini muslim tapi banyak dosa yang tidak sempat taubat. Nanti di kuburan itu akan datang malaikat tanya dia siapa Tuhanmu, siapa Nabi, apa kitabmu, dia tidak bisa jawab. Dia cuma bilang innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya enggak tahu, saya mau ikut-ikutin dulu orang bilang apa gitu. Lalu datang kepada malaikat, bukain pintu surga. Dia kagum lihat dengan perhiasannya segala macam. Lalu malaikat bilang, lihat dari apa kau haramkan dirimu. Lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Kemudian ditutup, dibuka pintu neraka. Siksaannya api panas segala macam. Lalu kemudian malaikat mengatakan ini tempat kau sekarang. Kau nggak bisa lari dari sini. Maka dia pun ketakutan orang ini, gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, datang kepadanya malaikat Allah datangkan tidak punya penglihatan dan pendengaran, yang membawa sebuah besi. Yang kalau besi itu seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan, mereka tidak akan mampu. Lalu dihantamkan kepada mayit itu, dia berteriak, semuanya makhluk Allah dengar kecuali jin dan manusia. Dan ketahuilah kata Nabi SAW, kalau jin manusia dengar teriakan orang itu, maka mereka akan meninggal seketika karena kerasnya teriakannya. Tapi Allah tutup kuping kita nggak bisa dengar. Gitu kan? Itu keadaannya. Jadi nggak ada ceritanya orang yang dibunuh lalu gentayangan, ganggu-ganggu orang. Nggak ada, lagi disiksa di kuburan. Gitu kan? Jadi nggak ada ceritanya itu semua. Jelas ya? Jelas gak ini? Alhamdulillah. Allah jadi saksi, saya sudah sampaikan.